Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dengan NIM 240605110214. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PPT berjudul Demokrasi Indonesia, yang di mana ini merupakan tugas UTS Kewarganegaraan tahun 2025. Baiklah, sejarah timbulnya makna demokrasi. Mulai dari pertengahan abad 5 sebelum Masehi, istilah demokrasi telah banyak digunakan untuk menunjukkan sistem politik yang ada di beberapa negara dan kota di Yunani, terutama di Athena. Demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi adalah demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut dalam pengambilan keputusan di dalam pemerintahan. Demokrasi menurut para ahli. Menurut C.F. Strong, demokrasi ialah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. Menurut Aristoteles, prinsip demokrasi adalah kebebasan karena hanya hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Adapun prinsip-prinsip demokrasi, yang pertama, kedaulatan rakyat. Kekuatan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemerintah mendapatkan kekuasaannya hanya melalui rakyat, yakni melalui pemilu yang bebas dan adil. Pemerintahan berdasarkan hukum. Semua warga negara, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum yang ada. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas dan adil. Pemilu harus dilakukan secara berkala, jujur, bebas, dari intimidasi, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon. Keempat, jaminan hak asasi manusia. Demokrasi menjamin kebebasan berpendapat, beragama, berserikat, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Yang kelima, pembagian kekuasaan. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus terpisah agar saling mengawasi dan menyeimbangkan. Yang keenam, perlindungan terhadap minoritas. Hak kelompok minoritas harus dihormati dan dilindungi agar tidak terpinggirkan oleh suara mayoritas. Yang ketujuh, kebebasan pers dan akses informasi. Pers bebas penting untuk mengawasi kekuasaan dan memberikan informasi yang benar kepada rakyat. Adapun pelaksanaan demokrasi di Indonesia yakni yang pertama, demokrasi parlementer atau liberal pada tahun 1945 sampai 1959. Demokrasi ini berlaku pada saat UUD 1945 awal serta UUD Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 dan UUDS 1950. Pada saat itu pemerintahannya tidak stabil. Program pemerintah tidak berjalan dengan baik. Akhirnya demokrasi ini berakhir pada tanggal 5 Juli 1959. Yang kedua, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Pada demokrasi ini, peran partai politik tidak jelas. DPR-GR melemahkan fungsi legislatif. Hak asasi dan kebebasan pers sangat dibatasi. Kekuasaan pemerintah
kekuasaan pemerintah pusat menjadi sangat dominan. Yang ketiga, demokrasi Pancasila Orde Baru tahun 1965 sampai 1998. Pada hak demokrasi harus bertanggung jawab ke Tuhan dan sesama, menjaga persatuan dan musyawarah. Pada demokrasi ini terdapat penyimpangan, yakni pemilu yang tidak jujur, ASN tidak bebas berpolitik, serta pendapat masyarakat yang sangat dibatasi. Yang terakhir, demokrasi Pancasila era reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Pada demokrasi ini, pemilu jauh lebih jujur dan terbuka dibanding demokrasi sebelumnya. Partainya lebih mandiri, lembaga demokrasi berfungsi, serta kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif bersifat otonom. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan, demokrasi telah berkembang sejak Yunani kuno hingga diterapkan di Indonesia. Makna inti demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat. Indonesia mengalami 4 fase demokrasi, yakni parlementer, terpimpin, orde baru, serta reformasi. Setiap fase mempunyai kelebihan dan kelemahannya. Era reformasi menjadi titik penting perbaikan demokrasi menuju sistem yang lebih adil, terbuka, dan partisipatif. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.